Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan mencoba menguji mic wireless dari brand Saramonic dengan tipe Blink 500 B2 Plus per in-one dual channel mikrofon. Jadi kawan-kawan, saya akan mencoba menguji mic wireless dari Saramonic ini bersamaan dengan motor listrik Yadea T9 kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, saya mencoba menguji mic wireless dari brand Saramonic dengan tipe Blink 500 B2 Plus per in-one dual channel ini menggunakan smartphone iPhone kawan-kawan. Jadi adaptor yang saya perlukan adalah adaptor Lightning. Kawan-kawan ya, terlihat ya. Dan saya hanya memerlukan satu mic wirelessnya kawan-kawan. Jadi yang saya gunakan nanti adalah transmitter, mic wirelessnya, dan penyaring suaranya ya kawan-kawan. Jadi sebetulnya saya tidak ada mengubah mode yang ada pada transmitter ini. Karena semua mode hampir saya gunakan dari bawaannya ya kawan-kawan ya. Tetapi saya coba menambahkan output speakernya kawan-kawan. Nah, di sini ada beberapa mode kan kawan-kawan yang terlihat, ada M, ada E6, ada A, ada B. Itu apa-apa saja sih kawan-kawan? Yang pertama, M itu adalah mode dalam bentuk mono. Jadi mode mono ini adalah mode yang menghasilkan suara di dua speaker. Nah, dia ada mode mono dan mode stereo. Apabila stereo itu adalah mode di mana suara yang dihasilkan hanya dari salah satu speaker. Misalnya kawan-kawan memakai mic wireless dari yang sebelah kanan, maka suara speakernya akan muncul di sebelah kanan. Sebaliknya, apabila di sebelah kiri, maka mic wireless yang suara yang muncul akan di sebelah kiri. E6 ini adalah output speaker yang di setting kawan-kawan. Jadi saya memilih 6. Ini adalah indikator baterai. A ini adalah mic wireless dari sebelah kiri. Di sini ada indikator sinyal jangkauannya dan ada indikator baterainya kawan-kawan. Nah, di bawahnya ini yang berubah-berubah mengikuti intonasi suara kita ini adalah persentase suara yang muncul kawan-kawan. Pun yang BB ini berarti mic wireless sebelah kanan kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, bagaimana cara kita mengubah mode-mode yang ada pada display transmitternya? Caranya cukup mudah kawan-kawan sebenarnya. Hanya menekan tombol M yang di samping ini kawan-kawan. Nah, ketika kita menekan tombol M yang di samping ini, ada pilihan speaker enable, output volume. Nah, ini yang saya maksud output volume tadi, saya ubah ke 6. Noise reduction, TX smooth key, low cut, output mode. Nah, di sini kawan-kawan, di sini ada output mode mono dan stereo. Apabila ingin mengubah ke stereo, tinggal kita rendam kawan-kawan yang lama, lalu kita klik. Nah, di sini kawan-kawan, safety track yang terakhir. Mode mono, stereo, dan safety track. Nah, saya memilih menggunakan mode mono ya kawan-kawan ya. Kita biarkan sampai dia kembali ke display awal kawan-kawan. Nah, dia sudah kembali ke display awal kawan-kawan. Jadi seperti itulah cara mengubah mode-mode yang ada pada transmitter mic wireless ini kawan-kawan. Jadi nanti saya akan mencoba menguji mic wireless ini menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan mic wirelessnya saja. Yang kedua menggunakan mic wireless saya tambah dengan penyaring suara. Yang ketiga tanpa menggunakan mic wireless sama sekali kawan-kawan. Nah, bagaimana keseruannya saya mencoba menguji mic wireless dari brand Saramonic ini dengan tipe Blink 500 B2 Plus per in-one dual channel mikrofon? Ikuti video saya selanjutnya. Kita akan berkeliling di pagi hari ini menggunakan motor listrik dari merek Yadea dengan tipe T9. Kilometer menunjukkan di 473 km dan mode yang saya gunakan adalah mode 1. Di sini ada 2 mode kawan-kawan, yang saya gunakan cukup di mode 1 saja. Baterai full. Jadi kawan-kawan, sensasi yang kita rasakan saat menggunakan motor listrik dari merek Yadea dengan tipe T9 ini sangat menyenangkan kawan-kawan. Karena sensasi yang kita rasakan ini berbeda dari motor matic kebanyakan. Karena ini motor listrik,
yang menggunakan dinamo. Jadi tarikannya itu kontan kawan-kawan. Bila motor matic pada kebanyakan kan tarikannya ada jeda antara 1 sampai 2 detik karena dia memakai panbel. Nah, jadi dia mengunci panbelnya dulu kan kawan-kawan. Nah, apabila menggunakan motor listrik ini, dia tarikannya sangat responsif kawan-kawan. Ya memang apabila tidak terbiasa, awal-awal akan merasa menggunakan ini seperti menggunakan motor yang hentakannya terlalu kencang. Tetapi setelah kawan-kawan bisa mengatur irama gas, ini sangat-sangat menyenangkan kawan-kawan. Bahkan saya lebih menyukai menggunakan motor listrik, menggunakan molis ketimbang menggunakan motor matic. Karena ya itu tadi, sensasi berkendaranya sangat luar biasa. Sayangnya motor listrik atau molis ini masih transisi. Jadi mereka masih berusaha menciptakan molis yang mana molis ini masih dalam tahap, sebenarnya menurut saya pribadi masih dalam tahap uji coba. Jadi apabila molis yang kita beli ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, harap dimaklumi ya kawan-kawan. Jadi molis itu sebenarnya cocoknya untuk siapa sih? Apabila kawan-kawan bertanya kepada saya dapat menyimpulkan molis itu cocoknya untuk orang yang ingin berpindah atau untuk orang yang ingin mencoba sebuah produk baru, yang mana produk itu memberikan kesan yang berbeda dari produk sebelumnya. Saya tidak menyarankan kawan-kawan yang tidak memiliki kendaraan langsung membeli molis tanpa ada kendaraan kedua, yaitu kendaraan berbahan bakar bensin. Karena apabila molis yang kawan-kawan beli itu bermasalah, karena membeli molis ini seperti gambling kawan-kawan. Apabila kawan-kawan mendapatkannya dalam produk yang bagus, maka kawan-kawan beruntung. Tetapi apabila tidak, maka kawan-kawan akan merasa rugi. Alhamdulillah, molis yang saya beli dari merek Yadea dengan tipe T9 ini tidak ada masalah sama sekali kawan-kawan. Saya membeli molis ini kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu kawan-kawan, dari Banjarmasin, dari Indomobil, dengan harga 16 jutaan, 16 juta sekian. Itu sudah disubsidi dari pemerintah. Subsidinya sebesar 7 juta. Jadi apabila tanpa subsidi, maka molis ini harganya sekitar 23 jutaan. Jadi apabila kawan-kawan ingin membeli molis, sebaiknya kawan-kawan tetap memiliki motor kedua. Jadi kawan-kawan tetap safety ketika molis kawan-kawan bermasalah. Tetapi bagi kawan-kawan yang ingin mencoba membeli molis, saya doakan semoga molis yang kawan-kawan dapatkan tidak ada masalah sama seperti molis yang saya gunakan. Itu kawan-kawan. Mengingat harga molis ini juga tidak murah. Kawan-kawan ketika membeli molis juga harus memperhatikan beberapa aspek, terutama jarak jangkau yang dapat molis ini lakukan. Seperti dari merek Yadea T9 ini kurang lebih dapat menempuh jarak di 100 sampai 120 km range-nya apabila kontur jalan yang dilewati ini rata. Apabila kontur jalan yang dilewati ini ada tanjakan dan turunan, mungkin dapat di bawah itu ya kawan-kawan ya. Karena 100 km yang diklaim dari Yadea ini itu saya rasa untuk jalanan yang rata, untuk kontur jalanan yang rata. Untuk kontur jalanan turunan dan tanjakan seperti Kota Muara Teweh ini, itu saya rasa bisa di bawah itu kawan-kawan. Karena saya tidak pernah menggunakan Yadea ini sampai ke limit terakhir, sampai ke baterai terakhir. Jadi apabila baterai tersisa sekitar 3 bar, itu segera dilakukan pengecasan ulang. Nah jadi
kisaran jarak yang saya dapatkan itu beberapa kali saya mencoba itu di angka 70 sampai 80 kilo kawan-kawan. Dengan lama pengecasan sampai 9 jam. Karena pengecasan motor listrik dari merek Yadea ini itu memakan waktu 10 jam kawan-kawan apabila benar-benar kosong. Tapi saya tidak pernah sampai 10 jam. Maksimal saya mengecas itu di 9 jam. Gitu kawan-kawan. Sate. Pagi ndak makan sate sampean ini kayak ada yang kurang. Siapa om? Oh cewek. Jadi kawan-kawan, motor listrik dari Yadea ini itu setelah saya gunakan beberapa saat, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali kawan-kawan. Baik dari baterainya, dari lampunya, dari sennya, dari mesinnya, semua aman. Bahkan sok depan empuk kawan-kawan. Saya sempat melihat beberapa review yang ada di YouTube, review suhu-suhu molis, itu mereka mendapatkan Yadea dengan kondisi sok depan yang keras. Jadi mereka mengakalinya dengan mengganti persoknya menggunakan persok dari tipe motor PCX dari merek Honda. Alhamdulillah, kemungkinan molis Yadea saya ini saya dapatkan dalam kondisi yang paling baru. Sok depan tidak bermasalah, empuk kawan-kawan, bahkan lebih empuk dari motor Matic saya sebelumnya. Yang kedua, indikator baterai alhamdulillah tidak bermasalah kawan-kawan. Saya mengecas sesuai dengan waktunya, sesuai dengan presentase baterainya. Tetapi saya masih tidak bisa memprediksi berapa persen sih presentase baterai. Jadi saya hanya melihat dari 10 bar. Saya anggap satu barnya 10%. Jadi apabila 10 bar itu 100%. Hanya seperti itu kawan-kawan. Kedepannya saya akan mencoba memasang alat yang dapat membaca presentase baterai dari merek Yadea kawan-kawan. Seperti itu. Saya stop kawan-kawan ya. Saya akan menambahkan penyaring suara pada mic wireless. Seperti apakah perbedaannya kawan-kawan? Baik kawan-kawan, jadi ini adalah perekaman menggunakan mic wireless dengan tambahan penyaring suara. Jadi bagaimana perbedaannya kawan-kawan, dapat kawan-kawan saksikan sendiri ya. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah molis Yadea saya itu tidak ada masalah sama sekali kawan-kawan. Hal ini juga yang saya syukuri dan saya kagumi dari Yadea. Mudah-mudahan semua molis Yadea yang Yadea produksi, terutama tipe T9, kedepannya saya akan mencoba mengendarai molis melewati beberapa tanjakan dan beberapa turunan kawan-kawan. Kota saya, kota Muara Teweh ini kawan-kawan sangat menyenangkan untuk dijelajahi menggunakan motor listrik. Karena kepadatan yang masih kurang dan polusi udara yang sangat minim kawan-kawan. Saya rasa masih dalam ambang batas normal lah kota saya ini. Tidak seperti kota-kota besar. Baik kawan-kawan, ini adalah perekaman tanpa menggunakan mic wireless. Jadi mic wirelessnya, transmitternya dan mic wirelessnya saya lepas kawan-kawan. Jadi tiga cara sudah kita gunakan kawan-kawan. Yang pertama, menggunakan mic wireless tanpa menggunakan saringan. Yang kedua, menggunakan mic wireless dengan penyaring suara. Yang ketiga, tanpa mic wirelessnya sekalian kawan-kawan saya praktekkan. Jadi kawan-kawan dapat melihat perbedaan audiovisual yang dihasilkan nantinya. Jadi kawan-kawan, sebetulnya cara ketiga ini tergantung kualitas smartphone kawan-kawan masing-masing ya. Saya menggunakan smartphone dari brand iPhone dengan tipe 14 Pro Max kapasitas 1 TB. Jadi kedepannya saya akan mereview beberapa masalah-masalah yang mungkin saya dapati dan kekurangan-kekurangan dari motor listrik Yadea tersebut. Jadi kawan-kawan,
Kawan-kawan semua sudah mendengar bagaimana audio visual yang dihasilkan dari mic wireless dari brand Saramonic dengan tipe Blink 500B 2 Plus 4-in-1 dual channel mikrofon. Saya mohon maaf kawan-kawan, ada salah penyebutan bahwa channel A itu adalah mic wireless sebelah kanan dan channel B itu adalah mic wireless sebelah kiri. Jadi bagaimana kawan-kawan hasil audio visualnya? Menurut saya pribadi, mic wireless dari brand Saramonic dengan tipe Blink 500B 2 Plus 4-in-1 dual channel mikrofon ini sudah sangat-sangat mumpuni karena terlihat dari 3 cara yang saya gunakan untuk melihat kualitas audio visualnya, baik dengan mic wireless. Yang pertama dengan mic wireless tanpa menggunakan saringan udara, yang kedua mic wireless dengan saringan udara, dan yang ketiga tanpa mic wireless sama sekali. Dan hasilnya luar biasa kawan-kawan, memang cukup signifikan perbedaannya. Karena itu saya memberi nilai 8 dari 10 kawan-kawan untuk mic wireless dari brand Saramonic ini. Mudah-mudahan mic wireless dari brand Saramonic ini kedepannya dapat mempertahankan kualitasnya dan meningkatkan lagi kualitas audio visual yang dihasilkannya. Demikian review dari saya kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Tetap dukung channel saya agar tetap terus berkembang dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Yo.